Terakhir indikator 10 ini terkait tim koordinasi internal untuk SPBE ya, tim koordinasi internal. Nah, tim koordinasi SPBE internal di masing-masing kementerian lembaga ataupun daerah ya. Jadi fisiknya apa aja sih? Fisiknya merupakan pejabat dalam tim yang ditugaskan untuk melakukan pengendalian, pengarahan, evaluasi SPBE gitu ya. Jadi evaluasi SPBE, kalau kadang-kadang ada pertanyaan, yang melakukan evaluasi SPBE itu siapa sih? Ya ini, sebetulnya itu bagian dari tugasnya tim koordinasi SPBE gitu ya. Jadi tugas-tugas ini perlu masuk ke dalam batang tubuh pengaturan tugasnya gitu ya. Biasanya dibuat dalam bentuk SK gitu ya. Tapi di diktum-diktumnya itu disebutkan tugasnya seperti apa. Kemudian namanya tidak mesti selalu tim koordinasi ya, misalkan bisa tim pengarah TK boleh, komite pengarah TK boleh, steering komite misalkan bahasa Inggris, atau dewan smart city misalkan gitu ya, itu bisa. Itu yang penting adalah fungsi-fungsinya ada semua di situ, fungsi-fungsi tim koordinasi SPB ada semua di situ ya. Kalau tidak ada maka dia nilainya turun jadi 2 gitu. Kalau ada semua maka dia masuk ke 3 gitu ya. Ya kembali ini tujuan tim koordinasi SPB ini adalah untuk melakukan review atas seluruh kegiatan SPB yang ada di organisasi kita gitu ya. Ya mulai dari arsitektur ya sesuai dengan indikator arsitektur, petancana, kemudian kegiatan-kegiatan manajemen, kegiatan-kegiatan audit dan seterusnya itu dibahas, di review di tim koordinasi SPBE. Kemudian oleh karena itu dan mereka dan tim koordinasi ini bisa mengambil keputusan, oleh karena itu harus anggotanya harus ya pejabatnya yang ada di situ ya. Kalau di daerah ini Pak Sekda yang biasanya ada Bu Sekda yang biasanya jadi ketua tim koordinasi SPBE. Kalau di kementerian ya Pak Sesmen atau Pak Sekjen gitu ya, jadi ketuanya. Jadi kebijakannya perlu mengatur tugas-tugasnya gitu ya, tugas dan fungsinya secara menyeluruh pada semua unit kerja atau perangkat daerah. Kemudian arah koordinasi dan kerjasama integrasi gitu ya, itu juga harus disebutkan dengan tugas-tugasnya. Kemudian dilakukan review peningkatan dan seterusnya gitu ya. Jadi di setiap di apa namanya di SK-nya itu perlu ada pernyataan tugas-tugasnya yang, dan kalau bisa tugas-tugasnya itu disebar ke apa namanya ke OPD ya, ke perangkat daerah atau unit kerja. Kalau enggak nanti kalau tidak disebar seperti itu secara eksplisit di batang tubuhnya, nanti khawatirnya nanti kembali tugasnya ke teman-teman kita di Pusdatin atau di Kominfo gitu ya. Jadi kembali ke mereka. Padahal kita tahu SPB itu bukan hanya tugasnya mereka gitu ya, tapi tugas kita semua. Ini pedomannya gitu ya. Acuannya gitu ya, ada Kemenpan RB 965 terkait tata kerja tim koordinasi SPB ini, walaupun ini nasional tapi bisa diadopsi gitu ya untuk beberapa poin diterapkan pada tim koordinasi kita di masing-masing kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah ya. Nah ini kalau kita lihat contoh ya, contoh untuk yang level 3-nya gitu ya, ada apa yang ada tim pengarahnya, ada tim koordinasi, ada sekretariatnya gitu ya. Ketuanya biasa kepala lembaga kalau untuk tim pengarah, kemudian sekretarisnya biasanya dari dinas kominfo atau kepala dinas kominfo atau kepala tim, anggotanya pejabat di eh, apa namanya pejabat di unit kerja yang lain atau perangkat daerah yang lain ya. Kemudian ada pelaksanaannya ya, memfasilitasi perencanaan, implementasi inisiatif program dan kegiatan ya, memfasilitasi penerapan pola dan manajemen, memfasilitasi proses koordinasi dan kerjasama. Jadi disebutkan. Ya. Kemudian ini untuk yang level 3. Jadi kembali kalau misalkan kurang, maka dia masuk ke level 2 ya. Nah, kemudian level 4 adalah ada kata-kata kata kuncinya melakukan koordinasi dengan tim koordinasi
SPB nasional ya. Ini kata kuncinya untuk dia masuk ke level 4 di batang tubuhnya ya. Selain review, tentunya tetap ada review di setiap indikator untuk level 4, tapi kata kunci yang untuk dia bisa masuk ke level 4 adalah ini, ada mengarahkan, mantau, mengevaluasi pelaksanaan SPBE dan melakukan koordinasi ya, koordinasi dengan tim koordinasi SPB nasional ya, atau eh, melakukan koordinasi lintas instansi gitu ya, itu juga bisa gitu ya. Kemudian kerjasama integrasi gitu ya, menyiapkan, memfasilitasi proses integrasi penerapan SPBE ya, bisa juga seperti itu. Kemudian ya ini A, B, C, D, E, F ya, bisa dipenuhi semua ini gitu ya. Nah itu baru masuk kita ke level 4. Plus review tentunya, plus review ya. Setelah ada si review, kalau ternyata dibutuhkan pedoman tambahan, misalkan tata cara eh, tata cara rapat koordinasi FUBE misalkan ya, itu kan bagian dari turunan kebijakan ini gitu ya. Itu juga bisa jadi masuk ke apa namanya, untuk pencapaian level 5 ya, setelah level 4 tercapai gitu ya. Dilakukan review, oh ternyata selama ini kita nampaknya butuh dokumen SOP untuk tata cara bagaimana kita melakukan rapat gitu ya. Nah itu kemudian kalau itu disusun SOP-nya diresmikan, maka itu sudah jadi masuk ke pencapaian level 5 ya. Nah ini udah 10 indikator semua sudah disampaikan, semoga cukup jelas, nanti kita bisa tanya-tanya gitu ya. Tapi intinya teman-teman dari Kemenpan sudah menyiapkan kebijakan generik ya, bentuk contoh untuk template kebijakan internal gitu ya. Itu bisa dilihat di link ini gitu ya. Silahkan klik di bawah ini gitu ya, kalau di TikTok itu biasanya. Kemudian koordinasi internal gitu ya, seluruh unit kerja melakukan koordinasi internal gitu ya. Ini tujuannya untuk itu gitu ya. Jadi memastikan bahwa kegiatan SPB tidak hanya bertumpuk pada teman-teman kita di Dinas Kominfo atau di Pusdatin gitu ya, tapi semua punya tugas, semua punya andil dalam kemajuan SPB di organisasi kita masing-masing gitu ya. Terus juga ada kebijakan yang apa namanya, poin-poin kebijakan yang terkait arahnya kemana gitu ya, harus seperti apa, disesuaikan dengan RPJMD atau dengan kementerian ya. Nah, kemudian harus ditetapkan ya. Jadi rencana aksinya seperti ini, nanti bisa dilihat kembali di kebijakan direct SPB itu yang ada linknya. Oke, kembali itu sampai segitu. Kembali mungkin refresh bahwa kebijakan kita ini, kita bisa bikin satu kebijakan itu dalam ke 10 kebijakan dalam satu dokumen kebijakan gitu ya. Apakah itu permen atau pergub ya, sebagainya ya. Tapi yang penting poin-poin dari 10 itu sudah ada, harus di sana, ada semua di sana gitu ya. Dan ketika kita mau mencapai level 4 dan level 5, reviewnya juga harus ke semuanya gitu ya. Artinya kalau FV-nya hanya satu, maka hanya satu poin yang kita naikkan ke level 4 gitu ya. Misalkan tadi contohnya kalau manajemen, kalau misalkan pusat data ya, ternyata kita udah ada review kebijakan pusat datanya, nah, tapi yang lain belum misalkan, maka hanya indikator yang kebijakan pusat data saja yang kita naik ke level 4 atau level 5. Gitu. Yang lain tetap walaupun dokumennya satu. Gitu ya. Baik, sampai demikian yang saya paparkan. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ugi sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.